Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Sobat muda, kita bertemu lagi untuk membahas soal hidrolisis dilengkapi dengan pembahasannya. Mari kita lihat satu persatu. Soal pertama, perhatikanlah persamaan reaksi berikut. Ada 5 persamaan reaksi yang diberikan. Ditanyakan, pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat basa. Kemudian diberikan 5 pilihan. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mencermati 5 persamaan reaksi yang diberikan. Reaksi hidrolisis yang bersifat asam ditandai dengan dihasilkan ion H positif. Yang bersifat basa ditandai dengan dihasilkannya ion OH-. Maka pada persamaan 1, 2, dan 5 ini merupakan reaksi hidrolisis yang bersifat basa. Sedangkan 3 dan 4 ini merupakan reaksi hidrolisis yang menghasilkan sifat asam. Dengan demikian, kita pilih jawabannya adalah B. Soal kedua. Pasangan senyawa berikut yang mengalami hidrolisis total adalah titik-titik. Nah, di sini ada berbagai macam senyawa. Kita ambil kata kuncinya. Hidrolisis total terjadi pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kita cek satu persatu. Untuk pilihan A, di sini NH4Cl dan AlCl3. Ion NH4+ dan ion Al3+ merupakan sisa basa lemah, tetapi ion klorida Cl- merupakan sisa asam kuat, berarti A tidak benar. Kemudian kita lihat B, CH3COONH4 dan NH4Cn. Ini merupakan garam yang tersusun dari asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH4OH. Untuk NH4Cn terdiri atas ion NH4+ yang berasal dari NH4OH dan Cn- dari HCN. Maka kita dapat memilih option B untuk menjawab soal ini. Kita akan melihat di mana kesalahannya untuk option C sampai E. Untuk C, Ca2+ ini berasal dari basa kuat. Sementara di sini Na+, basanya kuat. Na2CO3 sekali lagi Na. Kemudian di sini ZnCl2. Di sini juga merupakan ion yang kuat. NH4Cn keduanya lemah. Tetapi untuk Al2SO4 3 kali, sulfatnya ini berasal dari asam sulfat yang merupakan asam kuat. Jadi jawaban kita adalah B. Berikutnya, jika diketahui harga Kb NH3 sama dengan 1 kali 10⁻⁵, maka harga pH dari larutan NH4 2 kali SO4 0,1 m adalah titik-titik. Diberikan 5 pilihan. Ya, kita langsung jawab. NH4 2 kali SO4 itu akan terion menjadi 2 NH4+ dan SO4 2-. Lihat di sini bahwa koefisiennya NH4 adalah 2. Maka kalau konsentrasi NH4 2 kali SO4 tadi 0,1 m, konsentrasi NH4+-nya adalah 2 kali lipatnya, karena koefisiennya 2. Ya, Kemudian kita tahu bahwa ini garam yang bersifat asam.
Maka kita bisa hitung konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi NH4+. Sama dengan akar 10⁻⁻14 per 10⁻⁵ kali 0,2 M. Didapatkan 1,4 kali 10⁻⁵. Maka pH larutan sama dengan min log 1,4 kali 10⁻⁵. Kita bisa hitung pakai kalkulator dan kita dapatkan 4,85. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan soal berikut. Harga pH dari larutan yang merupakan campuran dari 100 ml CH3COOH 0,2 M dan 100 ml CaOH2 kali 0,1 M. Jika harga Ka CH3COOH sama dengan 10⁻⁵ adalah titik-titik. Diberikan 5 pilihan. Mula-mula kita hitung jumlah mol dari asam dan basa yang dicampurkan dengan menggunakan rumus N sama dengan V kali M. Ya, karena di sini volumenya masih dalam mililiter, kita ubah menjadi liter. Ya, NCH3COOH sama dengan 0,1 liter kali 0,2 mol per liter. Kita dapatkan 0,02 mol. Sementara mol dari CaOH 2 kali, rumusnya sama, 0,1 liter dikalikan 0,1 M dari sini. Kita dapatkan 0,01 mol. Kemudian kita buat reaksinya dengan lengkap dan disetarakan. Nah, di sini koefisien CH3COOH 2 dan H2O 2 juga. Kemudian kita buat mula-mula reaksi akhir. Kita masukkan jumlah mol yang tadi sudah kita peroleh. Ya, untuk asam asetatnya 0,02 mol, kalsium hidroksidanya 0,01 mol. Di awal kalsium asetat dan airnya masih 0. Kemudian kita lihat koefisiennya 2, jumlah molnya 0,02 mol. Di sini koefisiennya 1, 0,01 mol. Kita bisa cari rasionya 0,02 dibagi 2, 0,01. Sama dengan milik CaOH 2 kali. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa keduanya habis. Dengan demikian yang bereaksi di sini 0,02 mol, 0,01 mol. Dan terjadi kalsium asetat 0,01 mol. Pada akhir didapatkan kalsium asetat 0,01 mol dan air 0,02 mol. Nah, volume campuran kita hitung terlebih dahulu. Dari sini 100 ml dengan 100 ml. Kita dapatkan 200 ml. Atau boleh kita ubah menjadi liter menjadi 0,2 liter. Nah, kita tahu bahwa kalsium asetat kalau terion itu menjadi 2 CH3COO- dan Ca2+. Dengan demikian, kita bisa menghitung konsentrasi CH3COO-nya. Karena koefisiennya 2, berarti 2 dikalikan jumlah mol kalsium asetat dibagi volume total di sini. Kita dapatkan 0,001 mol per liter. Atau untuk mempermudah, kita buat menjadi 1 kali 10⁻⁻³ mol per liter. Ini tanda kali ya, Nak ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa hitung konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kita masukkan Kw dan Ka-nya, kemudian kita masukkan konsentrasi garamnya. Dan didapatkan konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁶. Dengan demikian kita bisa hitung pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10⁻⁶ sama dengan 6. Akhirnya kita bisa hitung
pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, sebanyak 4,1 gram garam LX dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya 500 ml. Jika pH larutan sama dengan 9 dan Ka-nya 10 pangkat min 5, maka massa molekul relatif garam LX adalah titik-titik. Diberikan option di sini. Ya. pH itu sama dengan 14 min pOH. Maka kita bisa hitung pOH-nya. 14 dikurang 9 sama dengan 5. Dengan demikian kita bisa hitung konsentrasi OH- sama dengan min antilog 5. Kita dapatkan 10 pangkat min 5. Nah, kita tahu rumus garam hidrolisis yang bersifat basa sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. 10 pangkat min 5 kita dapatkan dari sini. Kw 10 pangkat min 14. Kemudian Ka dari sini 10 pangkat min 5 kita masukkan kali konsentrasi ion garamnya. Dengan demikian kita bisa dapatkan konsentrasi ion garamnya 0,1 m. Nah, setelah kita dapatkan konsentrasi garam 0,1 m, kita akan mencoba menghitung jumlah mol yang terdapat di dalam larutan itu. Ya, M sama dengan N per V. M-nya sudah diketahui 0,1 m, V-nya 0,5 liter. Maka kita bisa hitung N sama dengan 0,1 mol per 0,5 liter. Kita dapatkan 0,05 mol. Setelah kita dapatkan jumlah molnya, kita akan hitung massa molekul relatifnya. Ya, N sama dengan massa per mm. Mol kita sudah dapatkan, massa kita dapatkan dari diketahui 4,1 gram kita masukkan ke sini dan kita dapatkan harga mm sama dengan 82 gram per mol. Mm merupakan massa untuk 1 mol, maka Mr dari LX sama dengan 82. Jawabannya adalah D. Berikutnya, jika 2 liter larutan CH3COO2 kali Ba mempunyai pH sama dengan 8 dan KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5 serta Mr barium asetat itu 255, hitunglah massa garam yang dilarutkan. Ya, untuk pembahasan kita lihat di sini diketahui pH-nya sama dengan 8, maka kita hitung pOH. 14 min 8 sama dengan 6. Kita dapatkan konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Kemudian kita ionkan ya, barium asetat yang tadi dilarutkan menjadi 2CH3COO- dan Ba2+. Nah, di sini CH3COO- akan mengalami hidrolisis. Ditambah dengan air menjadi CH3COH dan ion OH-. Ini artinya bersifat basa. Maka kita tuliskan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kita masukkan tadi konsentrasi OH-nya dari sini 10 pangkat min 6. Kemudian Kw kita tahu 10 pangkat min 14. Ka-nya diketahui di sini 10 pangkat min 5. Kita masukkan. Sehingga kita peroleh konsentrasi garamnya yaitu 10 pangkat min 3 molar. Nah, sekarang kita lihat reaksi tadi ya, CH3COO2 kali Ba kalau diionkan kan menjadi 2 CH3COO- ditambah dengan Ba2+. Nah, konsentrasi ion garamnya ini artinya adalah konsentrasi ion CH3COO- dengan koefisien 2 sebesar 10 pangkat min 3m. Maka kita tahu konsentrasi CH3COO2 kali Ba itu setengahnya, ini karena koefisiennya 1/2 kali molaritasnya. Maka kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Dari situlah kita bisa menghitung jumlah mol
dari barium asetat, ya. M kali V kita dapatkan 10 pangkat min 3 mol. Karena jumlah mol sudah kita peroleh, maka kita bisa menghitung massa barium asetat. Mol sama dengan massa per mm. Mol kita masukkan, mm kita masukkan, akhirnya kita dapatkan massa dari barium asetat sebesar 3,92 kali 10 pangkat min 6 gram. Baik, sudah selesai untuk soal ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Larutan garam NH4Cl 0,72 M mempunyai pH sebesar titik-titik. Diketahui harga Kb dari NH4OH. Ya, mula-mula kita ionkan terlebih dahulu garam NH4Cl menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Konsentrasi NH4Cl 0,72 M, maka konsentrasi NH4+ dan Cl- masing-masing 0,72 M. Kita tahu bahwa garam ini bersifat asam, maka konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi NH4+. Kita masukkan Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya dari sini 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi NH4+ dari sini 0,72 M. Kita dapatkan konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5, hasilnya 2 min log 5. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, jika diketahui Ka asam asetat 1,8 kali 10 pangkat min 5, ditanyakan berapakah tetapan hidrolisis dari garam natrium asetat 0,1 M dan berapakah pH larutan CH3COONa. Nah, kita tulis diketahui dan ditanya di sebelah sini. Kita bahas, kita hitung KH. K hidrolisis itu besarnya sama dengan Kw per Ka. Maka kita hitung 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka CH3COOH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita dapatkan 5,56 kali 10 pangkat min 10. Kemudian untuk mencari harga pH kita tentukan dulu sifat garamnya. Ya, CH3CONa terion menjadi CH3COO- dan Na+. Yang lemah adalah ion CH3COO-. Ini akan terhidrolisis menghasilkan CH3COOH dan OH-. Berarti garam ini bersifat basa. Ya, untuk itu kita tuliskan rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali konsentrasi garam per Ka. Kita masukkan angkanya, Kw 10 pangkat min 14, kemudian konsentrasi ion garam ini tadi 0,1 M, ya 10 pangkat min 1 dibagi Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dengan demikian kita dapatkan konsentrasi OH-nya 7,45 kali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 7,45 kali 10 pangkat min 6. Dengan kalkulator kita bisa hitung POH 5,13. Dengan demikian pH larutan sama dengan 14 min POH. 14 dikurang 5,13 sama dengan 8,87. Maka kita bisa ambil kesimpulan tetapan hidrolisisnya sebesar 5,56 kali 10 pangkat min 10 dan pH larutannya 8,87. Kita lihat soal berikutnya. Berapa gram NH4Br harus dilarutkan dalam 500 ml larutan untuk mendapatkan larutan dengan pH sebesar 5 min log 2. Diketahui harga Kb
dan AR unsur penyusunnya. Ya, kita mulai dari pH larutan 5 min log 5 min log 2. Ya, dari situ kita bisa hitung konsentrasi H plusnya ini di anti log. Ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, NH4Br ini merupakan garam yang bersifat asam. Karena apa? Ion NH4 plusnya lemah dan Br-nya kuat. Ya, maka konsentrasi H plus sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi ion garam. Kita masukkan konsentrasi H plus yang telah kita hitung tadi. Begitu pula harga KW dan KB. Ya, akhirnya kita bisa dapatkan konsentrasi ion garamnya. 0,4 kali 1,8 sama dengan 0,72. Ya. Nah, konsentrasi ion garam ini dalam satuan mol per liter. Dengan demikian kita bisa hitung mol dari NH4Br. Ya. Ini kita dapatkan 0,36 mol. Dari mol kita ubah ke massa dikalikan dengan mm. Ya, kita harus hitung mm massa molar dari NH4Br. 1 kali 14 ditambah 4 kali 1 ditambah dengan 80 ya. Di sini mm-nya 98. Maka akhirnya kita dapatkan massa NH4Br-nya 35,3 gram. Ya, saya masih punya soal lagi. Jika ke dalam 200 ml larutan CH3COOH 0,2 m ditambahkan dengan 50 ml larutan NaOH 0,8 m, diketahui KaCH3COOH. Ya, kita tuliskan yang diketahui dan ditanya. Kemudian lagi-lagi kita hitung mol mula-mula dari asam asetat dan NaOH. Asam asetatnya di sini V kali M. V-nya 200 ml kita jadikan liter 0,2 liter dikalikan 0,2 mol per liter. Kita dapatkan 0,04 mol. NaOH kita peroleh ini 50 ml dijadikan liter 0,05 liter dikalikan 0,8 m. Maka kita dapatkan 0,04 mol. Kemudian kita tuliskan reaksi dan disetarakan. Berikutnya tulis mula-mula reaksi akhir. Pada keadaan mula-mula terdapat asam asetat dan NaOH sebesar 0,04 mol. Koefisiennya sama, molnya sama. Berarti apa? Keduanya habis bereaksi. Dan dihasilkan garam natrium asetat sebanyak 0,04 mol. Ya. Kemudian kita ingat tadi volume larutannya, asam asetatnya 200 ml, NaOH-nya 50 ml, berarti total sama dengan 250 ml atau 0,25 liter. Nah, dari sini kita bisa hitung konsentrasi CH3COONA. Ya, dari jumlah mol ini tadi dibagikan volume total didapatkan 0,16 mol per liter. Ya, kemudian kita tahu ini yang lemah adalah ion asetat dan ion asetat terhidrolisis menghasilkan ion OH-. Maka kita bisa hitung konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi ion garamnya. Ion garamnya sudah kita dapatkan di sini tadi. Kita masukkan sekarang KW dan Ka serta konsentrasi ion garamnya. Ini sama karena koefisiennya 1 kalau kita setarakan. Kita ionkan ya. Akhirnya kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan 9,43 kali 10 pangkat min 6. Jadi POH sama dengan min log konsentrasi OH- min log 9,43 kali 10 pangkat min 6 didapatkan 5,03
5,03. Jadi berapakah harga pH-nya? 14 dikurang 5,03. Jadi sama dengan 8,97. Ini untuk pH larutan setelah dicampurkan. Saya masih punya soal lagi. Ini diketahui Kb NH4OH-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Pertama, berapakah tetapan hidrolisis larutan NH4Cl 0,1 m? Dan berapakah pH larutan 100 ml larutan NH4Cl 0,1 m? Ya, untuk mencari K hidrolisis berarti sama dengan KW per KB. KW kita sudah tahu 10 pangkat min 14. KB diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka kita dapatkan harga K hidrolisis besarnya 5,56 kali 10 pangkat min 10. Nah, kemudian kita lihat NH4Cl. Ini berasal dari basa lemah NH4OH dan asam kuat NH4Cl. Sehingga larutan bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Untuk itu kita hitung konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. KW kita masukkan, KB kita masukkan, konsentrasi garam ini dari sini, 0,1 m. Kita masukkan ke sini. Ya, akhirnya didapatkan 7,45 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian kita bisa hitung harga pH sama dengan min log 7,45 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5,13. Jadi pH larutan NH4Cl 0,1 m sebesar 5,13. Nah, berikutnya ini. Sebanyak 50 ml larutan HNO2 0,1 m direaksikan dengan 50 ml KOH, molaritasnya 0,1 m. Diketahui reaksinya dan sudah setara. Diketahui Kb air dan Ka HNO2. Ditanyakan besarnya pH campuran tersebut. Ya, karena ini soal pilihan ganda, kita kerjakan dengan lebih cepat. Pertama, ini reaksinya kita tulis ulang. Kemudian dihitung jumlah mol mula-mula. Saya pakai di sini M kali V, langsung saya kalikan 50 ml kali 0,1 mol per liter. Kita dapatkan 5 milimol. Begitu pula untuk HNO2. Di sini 0,1 kali 50. Kita dapatkan juga 5 milimol. Nah, koefisiennya sama, molnya sama. Berarti keduanya habis, ya. Nah, di sini akhirnya kita dapatkan KNO2 5 milimol. Dengan volume total campuran itu 100 ml. Maka kita bisa hitung konsentrasi NO2-nya. Ya, N per V. N-nya 5 milimol, V-nya 100 ml. Kita dapatkan 0,05 mol per liter. Nah, di sini garam yang terjadi bersifat basa. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi ion garam. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Ya, kita kalikan dengan konsentrasi ion NO2-nya. Akhirnya didapatkan konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian, POH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6. Jadi pH larutan 14 dikurang 6 sama dengan 8. Yeay, kita sudah selesaikan untuk soal ini. Berikutnya, di sini ada garam natrium asetat sebanyak 0,410 gram. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika diketahui tetapan hidrolisisnya 10 pangkat min 2, tentukanlah pH larutan garam tersebut.
Ya, di sini kita lihat konsentrasi CH3COONA sama dengan N per V. Kita masukkan N 0,41 gram dibagi dengan mm-nya. Ya, 82 gram per mol, kemudian dibagi volume larutan dari 500 ml saya ubah menjadi 0,5 liter. Didapatkan 0,01 mol per liter. Kemudian kita tahu natrium asetat terion menjadi CH3COO- aqueous dan Na+ aqueous. Yang lemah adalah ion asetatnya. Terhidrolisis membentuk asam asetat dan ion OH-. Maka kita dapatkan konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi ion garamnya. KH sudah diketahui 10 pangkat min 2 kita masukkan. Konsentrasi ion garam juga sudah kita hitung, masukkan ke sini. Akhirnya kita dapatkan konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log 10 pangkat min 2M sama dengan 2. Akhirnya kita hitung pH sama dengan 14 min 2 sama dengan 12. Ya, ini soal terakhir. Berapakah pH larutan jika 100 ml HCl 0,36 M ditambahkan ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,36 M? Diketahui Kb NH3-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, seperti biasa selalu kita hitung jumlah mol masing-masing terlebih dahulu. Dan kita dapatkan masing-masing 0,036 ya. Yang atas ini kelebihan 10 ya. Yang betul 0,036. Kita masukkan di sini, sudah saya perbaiki ya di sini. Kemudian koefisiennya sama-sama 1. Artinya keduanya habis. Ya, dengan demikian terbentuk NH4Cl sebesar 0,036 mol. Volume total campuran 100 tambah 100, 200 ml 0,2 liter. Maka bisa dihitung konsentrasi NH4Cl-nya. 0,036 mol dibagi 0,2 liter. Didapatkan 0,18 mol per liter. Kita masukkan, ini berarti yang kuat adalah asamnya. Ya, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi ion garam. Ini NH4Cl kalau diionkan menjadi NH4+ dan Cl-. Berarti koefisiennya 1 ya. Dengan demikian konsentrasi ion garamnya tetap 0,18. Ini bisa kita coret. Akhirnya didapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5. Kita dapatkan pH-nya sama dengan 5. Ya, dengan demikian kita telah belajar banyak dari contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan soal ini. Semoga hal ini bisa membantu kalian dan kalian sukses pada penilaian harian yang akan datang. Buat kalian, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berikan komen dan bagikan kepada teman-temanmu supaya teman-temanmu juga bisa belajar dari video ini. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.